Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jalla wa ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi ikhtasallahu bihi fadailah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ula. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sedang jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, para ibu, para bapak, wabil khusus ustaz dan ustazah, para hujjah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang adab seorang murid terhadap gurunya. Ada 13 yang sudah kita baca kemarin, ada 8. Yang 8 yang terakhir kemarin, hendaknya seorang murid ini tidak berbincang-bincang, ngobrol sama teman sampingnya ketika guru menerangkan. Ini mah udah pelajaran anak SD Bu ya. Gak boleh ngobrol aja ngobrol, gak boleh. Biasanya anak SD ngobrol kalau diterangin sama gurunya. Ya sama juga sih, ibu-ibu juga ngobrol kadang-kadang. Gimana sih? Ya orang ibunya begitu, anaknya begitu juga. Itu yang ke-8 kemarin. Yang ke-9, adab seorang murid terhadap gurunya. Yang saya tandakan di sini, wala yukatsiru. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa la yukatsiru alaihi su'ala inda malalihi, dan hendaklah tidak memperbanyak seorang murid, tidak memperbanyak kepada guru as-su'ala, pertanyaan inda malalihi, ketika bosannya si guru. Yang ke-9, hendaklah seorang murid ini jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya kepada guru ketika terlihat guru itu lagi capek, guru itu kelihatannya lagi kurang enak hatinya. Karena guru pun manusia, guru juga manusia. Kadangkala mungkin ada yang sedang dipendam, mungkin lagi ada urusan yang membuat hatinya ini gak enak. Maka kalau kita sebagai murid lagi menangkap sinyal-sinyal ini dalam diri guru, maka nggak usah banyak tanya, udah pokoknya dengerin aja, kemudian cukup pandang guru, dengerin yang guru jelaskan, sudah cukup, nggak usah tanya-tanya. Karena kadang-kala murid itu ada yang SKSD Bu, so kenal so dekat, SKSD so kenal so dekat. SKSD itu ada yang sedekat sama guru, jangan. Jadi hendaklah seorang murid ini jangan banyak bertanya ketika guru memang lagi capek, guru lagi ada masalah atau lagi ada yang sedang dia pendam. Jadi memang adabnya seperti itu. Adabnya seorang murid jangan banyak bertanya. Kalaupun mau ada pertanyaan tentang ilmu, bagus, cakep. Karena dengan pertanyaan itu bisa membuka pintu ilmu, bisa terbuka dengan pertanyaan. Setidaknya dengan pertanyaan ini ada 3 orang yang diuntungkan. Yang pertama, orang bertanya, yang tadinya nggak tahu hukumnya sholat pakai sendal, kemudian jadi tahu yang tanya. Kemudian yang kedua, yang ditanya gurunya juga dapat manfaat. Manfaatnya manfaat ngulang-ulang lagi pelajaran yang dulu pernah dia pelajaran di pondok. Yang ketiga, manfaatnya buat yang dengar. Kan ada sebagian murid atau jamaah yang nggak pernah nanya, tapi sebenarnya dia punya pertanyaan. Dia cuma malu pengen nanya. Nah, dengan cara mendengarkan pertanyaan seorang murid, guru jawabnya, maka ikut dapat ilmu juga yang dengerin. Jadi bukannya dilarang bertanya di sini, boleh, cuma lihat waktunya. Kecuali kalau memang sudah disediakan oleh guru. Lam nafham qablu, saya belum paham. Ada yang mau saya tanya guru. Kalau guru udah mempersilahkan, menyediakan waktu buat tanya, silahkan tanya. Tapi kalau enggak, apalagi kayaknya guru lagi kusut nih, mukanya lagi
kurang enak nih, udah nggak usah banyak tanya. Ini adab yang berikutnya sebagai seorang murid, maka janganlah banyak bertanya ketika guru itu sedang capek atau sedang lelah. Kemudian yang berikutnya adalah wa idza qoma, dan ketika berdiri seorang guru, qoma lahu, maka murid berdiri lahu karena dia, wala yutbi'uhu bikalamihi, dan janganlah mengikutkan si murid mengikutkan guru bikalamihi dengan mengajak bicara guru, wasu'alihi, dan menanyakan guru. Pada berikutnya, kalau guru diri maka murid ikut diri menghormati gurunya, ikut diri. Jadi kalau guru pengen pulang ikut diri, dianterin, atau minimal ikut berdiri aja. Bagus lagi dianterin sampai ke pintu, bagus lagi dianterin sampai ke depan majelis, bagus. Itu kalau guru diri, maka adalah murid ikut diri juga. Cuma waktu diri, waktu nganterin nggak usah nanya-nanya, itu adabnya. Jadi jangan, nggak usah sok akrab, jalan, gimana Ustaz kabarnya? Itu yang di sana, gimana katanya kemarin di sana ada masalah ya, jadi sok kayak orang tahu, jangan. Maka cukup berdiri untuk menghormati guru. Guru berdiri, maka murid juga ikut berdiri untuk memuliakannya, untuk menghormatinya. Ini adab berikutnya, karena menghormatinya. Kemudian yang berikutnya, wala yas'aluhu fi tariqihi. Di Senawi Banten ini lucu, beliau menjelaskan kalau guru diri maka murid ikut diri, jangan banyak bertanya juga, dan juga jangan waktu guru diri ini sarungnya dipegang. Jangan, guru mau kemana sih, buru-buru amat, saya pulang dulu ya, udah diri di ini lagi, jangan dulu, ngapain? Bang Tohib, kalau saya pulang ya udah, mau gimana lagi. Kalau saya pamit pulang pasti boleh Bang Tohib, boleh. Kalau saya pamit kagak ngaji, nah itu yang kadang-kadang susah. Kalau pamit pulang boleh. Guru pengen pulang jangan dipegangin, jangan digelandotin sayur itu sarungnya, kedodoran repot nanti. Maka cukup berdiri dengan menghormati, untuk menghormati guru. Yang berikutnya, wala yas'aluhu fi tariqihi, janganlah seorang murid bertanya kepada guru fi tariqihi, di jalannya guru, jalan perjalanannya guru, ila ayyabulugha ila manzilihi, sehingga guru sampai ke rumahnya. Sampai ke rumahnya. Jadi sambil jalan enggak usah nanya-nanya, enggak usah, kecuali kalau bangsain nggak apa-apa. Kalau emang maksudnya perjalanan jauh, kalau ada yang mau ditanyain nggak apa-apa, boleh. Kalau yang ini yang belum, ya artinya baru kenal, apalagi guru pengen pulang udah buru-buru masih ditanyain aja. Kebetulan ngajinya dekat majelisnya, dia pulang jalan kaki, nganterin ngomong, kebanyakan dia gurunya ngomongnya, ini nggak boleh, adabnya nggak ada. Cukup kalau mau tanya nanti kalau udah sampai di rumah. Lagi jalan, guru lagi jalan, jangan. Nanti udah sampai di rumah, atau udah sampai pondok, atau udah sampai di tempat kedua, misalnya yang udah dituju, guru udah duduk baru tanya. Nggak boleh bertanya saat guru dalam perjalanan guru. Kemudian yang berikutnya, wala yusi'u dhanna, adalah dia tidak suuzon atau buruk sangka bihi kepada guru, fi af'alin zahiruha munkarun, dalam perbuatan yang nyatanya atau zahirnya itu terlihat mungkar, indahu menurut si murid, fahuwa a'lamu bi asrarihi, karena sungguhnya guru itu lebih tahu tentang rahasia perbuatan itu. Waliyadhkur, dan hendaklah ingat si murid inda dzalika, pada saat itu, qaula Musa, akan perkataan Nabi Musa lil Khadiri, kepada Nabi Khadir alaihi wassalam, akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ini surat Al-Kahfi. Akhraqtaha, apakah engkau merusak perahu, litughriqa ahlaha, agar engkau menenggelamkan penumpangnya, laqad ji'ta syai'an imra, sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang buruk. Wa kaunahu mukhti'an, dan hendaklah ingat bahwa keadaannya si murid itu salah, fi inkarihi, dalam pengingkarannya murid, i'timadan ala zahiratin,
karena hanya berpedoman kepada yang zahir saja. Ini yang ke-13. Adab yang ke-13, seorang murid harus husnuzon, tidak boleh suuzon, baik sangka kepada guru. Baik sangka atau husnuzon dalam perbuatan-perbuatan yang kelihatannya secara lahiriah, nyatanya memang kelihatannya seperti mungkar, seperti sesuatu yang asing atau sesuatu yang kayaknya nggak elok dilakukan oleh seorang guru. Meskipun itu nggak pantas atau nggak bagus dilakukan seorang guru, nggak enak dilihat, murid diem aja, nggak usah mengingkarinya, nggak usah seorang murid ini mengingkari perbuatan guru yang secara zahir itu kelihatan nyeleneh atau kelihatan nggak sesuai dengan pendapatnya si murid. Guru misalnya dia benar-benar ya ini jadi santri, kemudian melihat gurunya, guru ini waktu dia pulang ngajar gitu ya, pasti dia suka ngawasin santri. Cuma saat ngawasin santri ini pasti ada yang saat dia mengawasi santri ada hal-hal yang si murid tidak berkenan. Misalnya santri itu disabetin walaupun bohongan misalnya, udah ikutin aja aturannya dulu yang kayak begitu. Karena zahir atau lahiriah yang dilakukan oleh guru, meskipun menurut murid ini kelihatannya aneh atau kelihatannya ini tidak sesuai dengan sesuatu yang baik, maka hendaklah si murid menyimpan itu. Jadi jangan so tahu kemudian protes sama guru. Nah, saat seperti ini hadirin, ingat kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Ada yang sebut Khadir, bisa beberapa bacaan Khadir, bisa baca Khidir, bisa Khidir, bisa Khadir. Bacaannya ada dua bacaan. Nabi Khadir itu nama aslinya Balya bin Malkan. Pernah dengar Bu Nabi Khidir? Nabi Khadir, Nabi Balya bin Malkan nama aslinya. Nabi Khadir ini nabi yang sampai sekarang masih hidup dan sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Karena Nabi Khidir meminum ma'ul hayah, minum air kehidupan, dan Allah berikan rizki, Allah berikan umur panjang sampai sekarang masih ada. Ada 3 nabi yang masih hidup. Yang pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Ilyas. Ini dua-duanya ketemu. Dua-duanya setahun sekali ketemu di Arafah saat wukuf. Dan doanya dua nabi ini saat bertemu kemudian berpisah, maka ketika berpisah maka doanya di wukuf itu Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a illallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu khaira illallah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita kenal. Doa yang kita kenal itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Setiap wukuf setahun sekali ketemu. Ini 2 orang nabi. Satu lagi ada Nabi Isa alaihissalam, ada di langit dan nanti akan turun. Nah, Nabi Khidir nama aslinya Balya bin Malkan, disebut sebagai Khidir atau Khidir. Ini dari kata Khadra. Khadra itu artinya hijau, Pak, hijau. Karena Nabi Khidir tidak pernah Nabi Khidir duduk di satu padang atau satu lahan yang tandus, kecuali setelahnya itu pasti jadi subur, hijau semuanya. Maka disebut dengan Khidir, hijau. Kalau beliau duduk itu pasti nanti jadi subur semuanya, Nabi Khidir alaihissalam. Yang dimaksud di sini surat Al-Kahfi dikutip oleh Imam Ghazali. Kalau kita melihat ada guru kok kelihatan nyeleneh, maka ingat kisah Nabi Khidir. Ingat cerita Nabi Musa ketika berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa itu pernah Pak, jadi yang pertama Allah perintahkan Musa jalan ke sana, maka engkau akan menemukan abdan min ibadina 'allamnahu min ladunna ilma. Jalan Musa ke sana,
bersama asistennya, bersama Nabi Yusuf, asisten Nabi Musa waktu itu belum jadi nabi atau pembantunya Nabi Musa. Nabi Musa jalan ke sana, maka engkau akan temukan seorang hamba allamnahu min ladunna ilma, yang kami ajarkan dari sisi kami ilmunya langsung dari Allah. Jalan mengikuti perintah ini Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Ketemu dengan seorang, itulah Nabi Khidir. Nabi Musa minta untuk berguru kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, jangan, engkau gak bakal kuat. Termasuk diantaranya, ini ada 3 hal, tapi saya ringkas di sini yang ada di kitab sini. Termasuk diantaranya ketika naik perahu, kapal atau perahu besar ini begitu naik, Nabi Khidir perahu ini dirusaki sama dia papan. Perahu itu kan papan, asalnya disambung-sambung begitu, kemudian didempul. Zaman dulu kan begitu bikinnya. Nah ini perahu justru oleh Nabi Khidir dicopot-copotin papannya, jadi pada bolong. Jadi ada sebelah sana somplak, sebelah sana somplak. Perahu bagus-bagus, cakep-cakep dirusak sama Nabi Khidir. Kata Nabi Musa, akharataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai guru, engkau pengen menggelamin kami semua. Ini mati tinggal begini urusannya. Kalau urusannya engkau rusak begini, kami semua bisa tenggelam. Kata Nabi Khidir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan udah saya bilang kamu gak bakal kuat mengikuti saya, kata Nabi Khidir. Karena ada hikmah, dan itu perintah langsung dari Allah, bahwasannya nanti di sana ketika kita sampai di tempat tujuan itu ada seorang raja yang zalim dan mengambil paksa semua kapal yang cakep-cakep. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba faradu an aibaha. Aku sengaja merusak ini supaya raja itu enggak melirik ke kapal ini, sehingga kapal ini tetap punya pemiliknya dan enggak akan dirampas. Lagi pula ini enggak bakal tenggelam kok, cuma aku rusak dan kelihatan enggak layak aja, enggak bakal dirampas. Nabi Khidir tahu ada rahasia dari perbuatan itu. Perbuatan nyeleneh itu rahasianya adalah untuk melindungi kapal. Ini perbuatan nyeleneh yang bisa bikin kapal tenggelam, tapi oleh Nabi Khidir dilakukan menurut Nabi Musa ini sesuatu yang ingkar, sesuatu yang mungkar, nggak bagus, ini bisa tenggelam kita semuanya. Seorang murid nggak tahu rahasia dari yang dilakukan guru, maka hendaknya diam saja, karena guru itu lebih mengetahui tentang rahasia perbuatannya. Maka kita saat melihat ada guru yang nyeleneh, saat melihat ada beberapa tingkah atau keadaan guru yang kita nggak diam aja, karena guru lebih tahu tentang rahasia perbuatannya dibanding kita sebagai muridnya. Dan ini banyak yang terjadi seperti ini. Ada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, beliau seorang sufi yang sama atau semasa dengan Syekh Fakhrul Razi. Syekh Fakhrul Razi, dua-duanya orang alim. Lagi sholat, Ibnu Arabi Allahu Akbar, lagi sholat kakinya goyang-goyang gini kayak orang undang, kayak orang mancang. Allah Akbar. Itu ditanyai sama muridnya, ini kalau ukuran kita kan, kenapa guru sholat sendang-sendang gitu ya? Orang sholat sendang-sendang itu gimana urusannya bisa batal kalau begitu kan secara fikih. Ditanya selesai sholat, ditanya oleh muridnya, guru sholat kok begitu tadi, kakinya mancal-mancal, nendang-nendang, kenapa? Yang tahu rahasianya cuma guru. Tapi waktu itu disebutkan oleh Ibnu Arabi, tadi Fakhrul Razi lagi sekarat, sahabatnya Fakhrul Razi lagi sekarat, barusan selesai sholat, dan ada setan datang menggoda dia. Saya tendangin itu setan-setan semuanya, dan alhamdulillah sekarang dia sudah kembali kepada Allah. Itu tuh guru tuh. Ada beberapa hal yang memang kadang-kadang kita melihat
Sebagai murid kita melihat ukuran kita itu tidak elok, tapi sebenarnya guru lebih tahu. Ada orang-orang sufi yang kadang bulan puasa nggak puasa misalnya. Kembalikan ke sini aja. Kalau kita memang seorang murid dan kita mengakui dia guru kita, jangan protes, karena itu guru kita. Nah kalau kita bukan murid misalnya, nah boleh kita mengkritik. Misalnya kita bukan murid, dia hanya orang yang terkenal dan punya pandangan, nggak, menurut saya mah puasa saya nggak wajib, bisa itu mah dilawan nggak apa-apa, karena dia bukan guru kita dan juga tidak ada dasarnya. Kecuali kalau kita memang lagi berguru sama dia, kita murid melihat ada yang nyeleneh, maka kita harus diam aja. Diam, tidak boleh mengingkari perbuatan zahir. Banyak sekali perbuatan zahir yang kelihatannya itu tidak elok, tidak layak, tapi sebenarnya guru tahu dan itu baik buat guru, baik untuk semuanya, dan rahasianya cuma guru yang tahu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini adab seorang santri atau murid kepada gurunya dijaga mulai dari cara duduknya, pandangan mata ketika di depan guru, kemudian juga cara jalannya juga, berdiri ketika guru berdiri, murid juga berdiri, termasuk juga tambahan yang ada di tradisi pesantren kita. Di pesantren-pesantren itu jalannya santri ke kiai, ke tempat duduknya kiai itu ngesot bu, pakai dengkul, dan itu bagian dari adab, bagian dari cara pondok untuk membentuk karakter murid. Orang kalau mau dibentuk karakternya ya harus tunduk seperti itu, harus dilepas baju kemegahannya, mau dia anaknya lurah, anaknya gubernur, waktu mondok ngesot atau ngesot. Karena itulah cara mendapatkan ilmu. Dilepaskan dulu jubah-jubah dunianya. Anak presiden, anak menteri, waktunya mondok lama kiai ngesot. Dan ini bukan perbudakan. Ini saya mau tegaskan ini supaya kelas 7 tahu. Itu bukan feodalisme, bukan perbudakan. Yang namanya feodalisme atau perbudakan oleh penjajah kepada warga negara Indonesia, pada warga Indonesia dulu, itu perbudakan yang disebut dengan menghamba atau menjadi budak. Itu kalau orang yang menghamba itu menghormati orang karena hartanya atau karena kekuasaannya. Nggak boleh kalau karena harta dan kekuasaannya. Kita menghormatin orang, jalan sampai nunduk-nunduk sampai ngesot karena dia orang kaya, haram hukumnya, sepertiga agama hilang. Tapi kalau karena ilmunya boleh, karena Rasulullah mengajarkan orang untuk menyempurnakan diri dengan ilmu, bukan dengan harta. Dan Rasulullah mengajarkan orang untuk menghormati orang yang punya ilmu. Boleh. Jadi itu bukan perbudakan, itu bukan sebuah feodalisme, tapi itu bentuk takzim, penghormatan murid kepada gurunya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah, beliau satu waktu Rasulullah nggak sempat ngimamin, akhirnya para sahabat dorong Abu Bakar untuk jadi imam. Nah, pada waktu itu datang Rasulullah, di tengah sholat datang Rasulullah, Abu Bakar mundur karena Rasulullah belum mulai kan. Abu Bakar udah jadi imam, mundur akhirnya, maksudnya supaya Rasulullah jadi imam. Tetapi oleh Rasulullah, ketika oleh Rasulullah disuruh Abu Bakar, kemudian tetap nggak mau. Ini namanya adab, namanya menghormati, dan adab harus didahulukan dibanding ilmu. Itu adabnya kita sebagai murid pada guru-guru. Jadi pesantren-pesantren yang kita kenal ini adalah bentuk adabnya santri atau murid kepada gurunya. Kita lihat di sini bagaimana seorang murid harus memuliakan guru, tidak boleh suudzon terhadap guru, tidak boleh buruk sangka, harus husnuzon. Mudah-mudahan bermanfaat dan dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.